Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 4 MK Administrasi dan Manajemen Sekolah. Itu kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organisasi dan struktur organisasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Saudari Risa. Kepada Saudari Risa kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator. Jadi yang pertama dari struktur organisasi itu yang kita bahas adalah pengertian definisi organisasi terlebih dahulu. Definisi organisasi di sekolah secara umum dapat diartikan memberi struktur atau susunan, yakni dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu sekelompok kerjasama dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam suatu susunan atau struktur organisasi dapat dilihat berdasarkan bidang, tugas, dan fungsi masing-masing kesatuan serta hubungan vertikal, horizontal, antara kesatuan tersebut. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri organisasi. Yang pertama itu terdiri dari sekelompok orang yang dapat dikenali. Yang kedua, adanya kegiatan yang memiliki tugas yang berbeda-beda, namun tugas tersebut saling berhubungan dan berkaitan karena merupakan kesatuan usaha yang dituju. Yang ketiga, setiap anggota berkontribusi dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, atau dana untuk kepentingan organisasi. Yang keempat, adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin dan jabatan tertentu, koordinasi antara jabatan, serta adanya pengawasan terkait jalannya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota kelompoknya, serta evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang dimiliki oleh organisasi. Yang kelima, adanya kebijakan tertentu yang harus dipatuhi oleh organisasi kelompok dan visi misi untuk keberhasilan dan target dari organisasi. Selanjutnya, yaitu ada struktur sekolah. Jadi di dalam struktur sekolah itu yang pertama itu ada kepala sekolah dan komite. Yang kedua itu ada koordinator TU, lalu ada wakasek, lalu wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, dan wakasek humas. Lalu ada anggota koordinator BK, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, dan wali kelas guru atau guru mapel. Mungkin materi itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Saudari Risa sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sela. Kepada Saudari Sela, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang elemen-elemen organisasi. Terdapat 8 elemen. Yang pertama ada nilai dan visi, dan yang kedua ada visi, dan yang ketiga aturan, keempat profesionalisme, 5 insentif, dan 6 sumber daya, 7 rencana kerja, dan 8 partisipasi. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab organisasi sekolah. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Di dalam kepala sekolah ini terdapat juga poin-poin. Yang pertama menjaga terlaksananya dan tercapainya program kerja sekolah, dan yang kedua melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang ketiga mengangkat dan menetapkan personal struktur organisasi, dan yang keempat memberi penghargaan dan sanksi. Yang kedua terdapatnya komite sekolah, yaitu yang pertama memberikan masukan terhadap kebijakan mutu pendidikan, dan yang kedua mengawasi kebijakan sekolah. Dan yang ketiga itu kepala tata usaha. Tanggung jawabnya yaitu menyusun dan melaksanakan program tata usaha sekolah, dan yang kedua menyusun dan melaksanakan kegiatan keuangan sekolah, mengurus administrasi kepegawaian, mengurus administrasi kesiswaan, dan menyusun administrasi kelengkapan sekolah. Dan yang terakhir, melaporkan semua tugas dan tanggung jawab kepada kepala sekolah secara berkala.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kepada moderator saya persilahkan. Oke, baiklah. Makasih Saudari Sela sudah menyampaikan materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Imelda. Kepada Saudari Imelda, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab organisasi sekolah, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang pertama, menyusun program kerja bidang kurikulum program. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum program. Yang ketiga, memantau pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, menyelenggarakan rapat koordinasi kurikulum. Nah, yang kelima itu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang pertama, mengkoordinasikan PSB. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan masa orientasi peserta didik. Yang ketiga, mengkoordinasikan slide selanjutnya boleh. Bisa diulang sebentar? Dari Imelda tadi jaringannya agak putus-putus. Bisa diulang nggak ini materi yang tadi? Oke, yang selanjutnya ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang pertama itu menyusun program kerja bidang kurikulum program. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum program. Yang ketiga, memantau pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, menyelenggarakan rapat koordinasi kurikulum. Selanjutnya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang pertama itu mengkoordinasikan PSB, penerimaan siswa baru. Yang kedua itu mengkoordinasikan pelaksanaan masa orientasi peserta didik atau yang biasa disebut MOS. Yang ketiga, mengkoordinasikan pemilihan kepengurusan dan diklat OSIS. Selanjutnya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Yang pertama itu menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua, mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Yang keempat, menyusun laporan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana secara berkala. Nah, selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab organisasi sekolah dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, pengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua atau wali siswa. Yang pertama itu membina hubungan sekolah dan komunitas sekolah. Yang kedua itu menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala. Yang ketiga, membina hubungan sekolah dengan komunitas sekolah. Sudah, Saudari Imelda? Ya. Oke, makasih Saudari Imelda udah menyampaikan materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan saya sendiri, yaitu wewenang dan tanggung jawab organisasi sekolah atau koordinator BK. Peran guru pembimbing menurut PP nomor 74 tahun 2008, guru bimbingan dan konselor memiliki tugas tanggung jawab wewenang dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Tugas guru bimbingan konseling atau konselor terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah atau madrasah. Wali kelas atau mapel. Yang pertama itu mengetahui tugasnya pokok sendiri, yaitu memberikan pelajaran sesuai dengan bidang studi. Yang kedua, mengevaluasi hasil pekerjaannya. Yang ketiga, mewakili kepala sekolah dan orang tua siswa di kelas. Terus organisasi siswa atau OSIS. Yang pertama itu menuntut ilmu sebaik-baiknya. Yang kedua, mempertanggungjawabkan hasil pembelajarannya. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Materi selanjutnya bisa di-slide.
Oke, udah habis ya. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Maaf, saya sebagai moderator maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.